Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 200. Selamat mendengarkan. Namun kondektur hanya menelan ludah. Wajahnya pucat. Kesempatan itu dipergunakan gadis tadi untuk berdiri. Orang-orang pada berdiri dari kursinya melihat kejadian itu, menghindar dari dua lelaki yang memuakkan itu. Dia sudah akan berhasil pergi, namun si gemuk pendek merenggutkan tangannya. Gadis itu kembali terpekik dan terjerembab ke lantai. Lelaki pegawai pamong itu berusaha menolakkan si gemuk. Namun si kurus menghajar perutnya dengan sebuah tendangan karate yang telak. Pegawai pamong itu terjajar. Suasana jadi heboh. Gadis itu diangkat kembali oleh si kurus. Didudukan ke pangkuannya. Duduklah kembali. Kalau kalian tak ingin kehilangan kepala, si pendek gemuk dengan suara bebeknya mengancam. Kepala-kepala manusia itu seperti disentakkan alat otomatis. Lenyap dan duduk kembali dengan diam. Nah, orang tua, pergilah cari tempat lain, suara si pendek gemuk seperti babi itu terdengar lagi. Perempuan tua itu tahu, lelaki ini amat berbahaya. Dia membungkuk mengambil barang-barangnya di bawah tempat duduk. Ketika dia bangkit akan pergi, seorang lelaki berdiri di belakangnya. Akan kemana ibu? Tanyanya perlahan. Perempuan itu tak menjawab. Dia mengangkat barangnya dan berputar. Jangan pergi. Tempat ibu di sini bukan. Duduklah kembali. Lelaki itu mencegahnya dengan suara yang amat tenang. Kedua lelaki yang duduk itu, yang kurus seperti jailangkung, yang pendek seperti babi, melotot pada lelaki yang baru datang itu. Lelaki itu justru tersenyum pada mereka. Berdirilah. Ibu ini akan duduk. Kalian tak punya karcis bukan? Katanya dengan suara yang alangkah tenangnya. Para penumpang yang lain tentu saja jadi tertarik. Kalau kondektur saja tak berani bertindak, kini ada orang lain yang berani, maka siapakah orang ini? Pikir mereka. Yang pendek gemuk segera saja jadi berang. Dia bangkit menghantam lelaki itu. Namun begitu dia bangkit, begitu sebuah tendangan menghajar kerampangnya. Dia mengeluh, terduduk lagi dengan muka yang putih karena menahan sakit. Jangan duduk di sana, pindahlah, kata lelaki itu dengan perlahan. Yang kurus tinggi bangkit, tangannya terhayun dalam bentuk pukulan karate. Namun dia kembali terlambat. Sebuah pukulan dengan tongkat kayu menusuk bawah hidungnya, prakak, patah dua buah. Dan dia tersurut ke belakang. Pergilah, ini bukan tempat kalian, lelaki yang baru datang itu berkata lagi dengan tenang. Kedua lelaki itu jadi ragu. Mereka bertatapan, kemudian tangan mereka serentak berkelabat ke balik kimono mereka di mana samurai pendek mereka tersimpan. Namun demi malaikat, demi setan dan iblis kedua lelaki itu hampir-hampir tak mempercayai mata mereka. Tangan lelaki itu justru lebih cepat. Sebuah tongkat kayu dengan cepat mendahului gerakan samurai mereka. Tongkat kayu itu menghentak persis tentang jantung mereka. Mata mereka mendelik, karena hentakan ujung tongkat itu persis ketika mereka menghirup nafas. Mereka jadi pucat, dan berikutnya, tongkat itu menghajar kepala mereka. Prak, prak. Dua hentakan keras melanda kening. Dan kening mereka benjol sebesar telur. Penumpang-penumpang yang telah menjulurkan kepalanya kembali, jadi kaget dan kagum melihat kecepatan lelaki ini. Pergilah, sebelum kepala kalian makin besar oleh benjolan-benjolan, lelaki itu berkata lagi, masih dengan suara tenang. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 201. Dan kini, keberanian kedua lelaki itu ambruk, meleleh seperti ingus. Dan mereka ngeloyor pergi. Tapi di pintu belakang, mereka berhenti, yang bersuara gagak berkata, awas kau. Awas kau, hanya itu, kemudian dia bergegas pergi. Lelaki itu hanya menatap dengan matanya yang sayu. Lalu mendudukkan perempuan tua itu ke bangkunya. Dan dia tersenyum pada gadis yang duduk dekat jendela. Tapi senyumnya beku tiba-tiba. Gadis itu, yang sejak tadi memperhatikannya tiba-tiba juga jadi pucat. Mereka saling pandang kaget. Kau, kata lelaki itu yang tak lain dari si bungsu itu pada si gadis. Anda, suara gadis itu serak. Engkau yang di penginapan Asakusa? Tanya si bungsu. Ya, sayalah itu, gadis itu berkata perlahan sambil matanya yang basah tak lepas-lepas menatap si bungsu. Perlahan dia bangkit. Engkau menyelamatkan aku kembali. Domo arigato gozaimasu, kata gadis itu membungkuk. Si bungsu menarik nafas. Lega dia.
tersenyum. Siapa namamu? Tanyanya. Michiko. Michiko. Ya Michiko, kata si bungsu mengulang. Para penumpang melihat saja kejadian itu dengan heran. Heran dan kagum menyaksikan seorang gadis Jepang yang cantik ngomong dengan lelaki asing yang gagah. Di mana Anda duduk? Tanya Michiko. Si bungsu memalingkan kepalanya ke depan. Di sana, di bangku paling depan, katanya sambil menunjuk ke bangku 3 deret di depan tempat Michiko. Maaf, saya belum tahu nama Anda. Oh ya, nama saya si bungsu. Bungsu-san, terima kasih banyak atas budimu. 2 kali Anda menolong saya. Hei, bangku saya kebetulan kosong di depan sana. Hanya saya sendiri. Anda mau pindah ke sana? Wajah Michiko berseri. Dia mengangguk. Si bungsu juga tersenyum. Lalu menoleh pada ibu tua dan pegawai pamong yang duduk di sebelah Michiko. Saya harap ibu dan tuan senang duduk di sini, katanya perlahan. Terima kasih banyak nak, Anda mahir berbahasa Jepang. Saya yakin Anda bukan orang sini. Anda orang Malaya? Perempuan tua itu bicara. Tidak. Watashi wa Indonesia jin desu. Indonesia jin desu. Ulang perempuan itu. Dan Michiko juga baru tahu bahwa pemuda yang menolongnya ini adalah orang Indonesia. Perempuan itu mengucapkan terima kasih kembali. Demikian juga pegawai pamong yang perutnya kena syak oleh kaki si kurus Jailangkung tadi. Michiko yang ternyata berpergian sendirian lalu pindah ke tempat si bungsu di depan. Si bungsu membawakan tasnya. Para penumpang pada mengangguk memberi hormat ketika dia lewat di dekat mereka. Si bungsu membalas mengangguk dan tersenyum. Para penumpang saling berbisik. Orang Indonesia, bukankah itu adalah negeri yang dijajah oleh tentara kita 6 tahun yang lalu, bisik mereka. Kini anak muda dari negeri itu datang menolong 3 penduduk Jepang yang akan dianiaya oleh penduduk Jepang lainnya. Si bungsu meletakkan tas Michiko di rak bagasi di depan mereka. Di sisi ransel lusuhnya, dia menyilahkan Michiko duduk dekat jendela. Kursinya memang kosong. Dia duduk di samping gadis itu. Michiko menatap pada si bungsu. Dia seperti tak yakin akan pertemuan ini. Kemana saja engkau setelah peristiwa di Asakusa itu? Tanya si bungsu. Saya, Michiko menunduk. Akan dia katakankah bahwa setelah dilepas oleh polisi militer Amerika dulu dia lalu mencari si bungsu? Dia jadi malu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 202. Untuk beberapa hari saya masih di sana. Tapi hari ke-6, saya lalu ke tempat bibi di kota Hamamatsu. Oh, engkau naik di stasiun Hamamatsu pagi tadi. Ya, saya naik di sana. Kota kecil sebelum Danau Hamana. Ya, di sanalah saya selama ini. Si bungsu mengangguk. Dia jadi mengerti kenapa selama 2 bulan usaha pengacara Yamada untuk mencari gadis ini tak pernah berhasil. Rupanya dia sudah berada ratusan kilometer dari Tokyo. Di sebuah kota kecil yang tak begitu dikenal. Peluit kereta api terdengar memekik. Kereta akan berangkat, kata Michiko. Mereka sama menoleh lewat jendela keluar. Teluk Atsumi kelihatan indah dalam udara sore yang merah. Burung-burung camar kelihatan terbang berkelompok. Terbang rendah, tiba-tiba seekor menukik terjun ke air. Lalu tiba-tiba membubung ke udara. Itu Teluk Atsumi. Kata Michiko perlahan tak kala sebuah sampan nelayan bergerak di puncak ombak dengan layar yang berwarna kuning. Alangkah indahnya, kata si bungsu. Michiko menoleh, dan tiba-tiba wajahnya berhadapan dengan wajah si bungsu yang tetap melihat ke teluk. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Si bungsu tertegun, mata Michiko yang hitam bersinar, hidungnya yang mancung dengan anak-anak rambut keluar dari balik penutup kepala yang terbuat dari bulu binatang. Gadis ini adalah salah satu di antara sekian gadis Jepang yang cantik. Mereka bertatapan. Michiko menatap mata si bungsu tepat-tepat. Pemuda ini, bermata hitam dengan sinar yang teguh, beralis tebal dengan rambut yang juga tebal hitam, adalah pemuda asing yang telah 2 kali menyelamatkan dirinya. Dulu, ketika dia selamat dari perkosaan tentara Amerika di Asakusa, seminggu lamanya dia memutari kota Tokyo. Mencari pemuda ini. Dan dengan kecewa dia akhirnya pergi ke tempat bibinya di kota Hamamatsu. Dan di tempat bibinya itu, selama beberapa bulan, dia tak bisa melupakan wajah anak muda ini. Seorang yang berwajah murung, bermata sayu tapi kukuh, berkulit hitam manis yang entah kenapa tak bisa dia lupakan. Kini anak muda itu ada sejengkal di depannya. Bungsu-san,
Katanya perlahan dari jarak sejengkal itu, tanpa melepaskan tatapan matanya dari wajah si bungsu. Michiko-san, jawab si bungsu perlahan. Terima kasih atas budimu padaku. Di Asakusa dan kini di Gamagori. Tak usah dipikirkan, masih ingat ketika engkau bertanya tentang kereta yang akan ke Shibuya? Tentu saja si bungsu ingat. Peristiwa itu terjadi di daerah Ginza. Dia akan mencari Kenji ke Shibuya. Dan dia bertanya pada seorang gadis, kereta mana yang akan menuju Shibuya? Gadis itu tak segera menjawab, melainkan menatap dahulu pada dirinya. Ketika itu diketahuinya bahwa pemuda yang bertanya itu adalah orang asing, yang nampaknya dari Malaya atau Filipina atau Indonesia. Dia lalu membuang muka dan melanjutkan perjalanan tanpa menjawab pertanyaannya. Dan 2 hari setelah itu, ternyata gadis itu diselamatkan di Asakusa. Masih ingat? Tanya Michiko. Tanpa memindahkan tatapan matanya dari mata Michiko, si bungsu mengangguk dan tersenyum kecil. Saya menyesal, maafkan saya bungsu-san. Michiko berkata perlahan. Di sudut matanya ada air menggenang. Bungsu tersenyum dan berkata lembut. Jangan dipikirkan, lupakanlah. Tiba-tiba Michiko menyandarkan kepalanya ke bahu si bungsu. Bungsu jadi gugup dan berdebar. Tenanglah, katanya sambil memegang rambut Michiko yang keluar dari balik topi bulu binatangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 203. Perlahan Michiko mengangkat wajahnya kembali. Mereka bertatapan lagi. Perlahan si bungsu menghapus air mata di pipi Michiko dengan jari-jari tangannya. Domo arigato, kata Michiko. Lihatlah keluar sana, indah sekali. Negerimu sangat indah, kata si bungsu. Michiko menoleh keluar, kemudian menoleh lagi pada si bungsu. Dia tersenyum. Belum juga berangkat kereta ini? Tanya si bungsu. Ya, biasanya sudah berangkat, jawab Michiko. Ucapan mereka baru saja habis tak kala kondektur dengan wajah pucat datang bergegas pada mereka. Larilah, mereka datang. Kondektur itu bicara gugup pada si bungsu. Si bungsu dapat segera menebak bahwa yang datang itu adalah komplotan lelaki tadi yang kalau tak salah dengar ada penumpang yang bilang bahwa mereka dari komplotan Kumagai Gumi. Michiko jadi pucat, penumpang yang lain juga pada panik. Namun belum satu pun yang sempat mereka perbuat ketika 4 lelaki berwajah tak menyedapkan naik ke kereta api itu. Dan langsung ke gerbong di mana si bungsu dan Michiko duduk. Keempat lelaki itu tiba-tiba saja sudah tegak di gang di depan si bungsu. Satu di antaranya adalah yang kurus seperti jai langkung. Yang giginya rontok 2 buah digetok hulu samurai si bungsu tadi. Dialah jahanam itu, kata lelaki tersebut dengan suaranya yang mirip suara gagak. Seorang lelaki bertubuh sedang, dengan samurai di tangan kiri, bermata sipit berambut gondrong, yang nampaknya bos di antara yang 4 orang itu, menatap dengan mengerenyitkan matanya pada si bungsu. Dia, tanyanya dengan nada tak percaya. Sementara mulutnya masih tetap kemat-kemot mengunyah sesuatu. Ya, dialah anjing itu, pekik si kurus. Michiko memegang tangan si bungsu. Memegang tangan kirinya. Sementara keempat bajingan itu berada di sebelah kanan mereka. Hei, kau, berdiri, perintah lelaki itu. Suaranya mirip geraman harimau. Si bungsu berdiri. Michiko yang akan berdiri dia suruh tetap duduk. Tetaplah duduk Michiko, katanya sambil menanggalkan pegangan tangan gadis itu dari lengannya. Dia berdiri, tegak sedepa dari keempat lelaki Jepang yang menatapnya dengan perasaan heran itu, terutama lelaki yang tengah mengunyah yang nampaknya sebagai pimpinan itu. Dia tak yakin, apakah anak muda asing ini memang sanggup mengalahkan 2 orang anak buahnya yang terkenal itu. Apakah engkau tadi yang merontokkan giginya? Lelaki bertubuh sedang itu bertanya sambil tetap mengunyah sesuatu. Nampaknya seperti gula-gula karet, sambil menunjukkan jempolnya pada si kurus kerempeng yang jangkung. Dia yang minta, saya telah minta dia untuk pergi baik-baik. Namun dia lebih menyukai giginya rontok, si bungsu menjawab seadanya. Dan hal itu menyebabkan si kurus kerempeng itu menggebrak maju akan menghantam si bungsu. Nampaknya keberaniannya jadi tumbuh dekat teman-temannya ini. Namun gerakan majunya tertahan oleh tangan temannya yang bertubuh kekar. Marilah kita sikat dia, kata lelaki itu. Ya, kalian sudahi dia. Dan bawa gadis itu padaku. Yang mengunyah gula-gula karet itu nampaknya tak mau turun tangan. Pemuda asing itu dia anggap bukan lawannya. Terlalu enteng, makanya dia menyerahkan hal sepele itu pada ketiga anak buahnya.
Bagaimana dia akan turun tangan? Apakah nama besarnya sebagai si tangan besi pimpinan Kumagai Gumi kota Gamagori akan dibuat cemar dengan melawan orang asing tak terkenal itu? Ah, itu pekerjaan anak-anak, pikirnya. Ketiga lelaki anggota beruang gunung yang bermarkas besar di Osaka itu memang segera turun tangan. Yang lebih dulu maju adalah yang kurus tinggi tadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 204. Dia merasa dapat backing kuat dengan kehadiran kedua temannya ini. Dia segera maju menghantam si bungsu dengan sebuah tendangan yang tadi pernah melumpuhkan pegawai pamong praja itu. Namun si bungsu juga tak mau kasih hati pada orang Jepang pongah ini. Dari balik mantel tebalnya, samurainya dengan sangat cepat menjulur keluar. Samurai itu tak dia cabut, hanya gagangnya dia hentakkan ke kening si kerempeng itu. Terdengar suara berdetak ketika kayu gagang samurai itu menghajar kening si kurus. Demikian cepat dan kuatnya hentakan itu, membuat si kurus tersurut 2 langkah. Dan keningnya kini tak hanya bengkak seperti tadi, tapi juga berdarah, dan samurai itu kini dipegang dengan tangan kirinya di luar mantel tebalnya oleh si bungsu. Dia melangkah, ketiga Jepang itu mundur dengan kaget. Si bungsu menoleh pada Michiko. Tenanglah di sana, saya akan kembali. Berkata begini dia melangkah lagi. Ketiga Jepang anggota beruang gunung itu mundur terus. Depan stasiun itu dengan samurainya akhirnya mereka terpepet ke pintu. Salah seorang tiba-tiba maju sambil mencabut samurai. Tapi Jepang ini sungguh bernasib malang. Dia memang sudah lama belajar samurai. Tapi orang dia hadapi adalah malaikatnya samurai. Samurai baru terangkat sedikit ketika dia rasakan perutnya pedih bukan main. Ayunan samurainya terhenti. Dia melihat ke bawah. Dan wajahnya jadi pucat. Pucat karena kaget dan malu. Celananya telah dibabat putus oleh samurai anak muda itu, persis di bawah pusatnya. Celananya terluncur ke bawah. Dan perutnya berdarah. Dan darahnya mengalir hingga ke bawah. Dia lari turun ke jalan. Si bungsu maju terus. Dan kini mereka tegak di bawah, di depan stasiun kecil di kota Gamagori itu. Pimpinan mereka tadi, yang telah turun lebih duluan merasa kaget melihat anak buahnya belum juga berhasil menyudahi orang asing ingusan itu. Peristiwa itu tentu saja menarik penduduk yang memenuhi stasiun tersebut. Mereka secara otomatis membuat lingkaran yang amat lebar. Angin bersuit panjang membawa udara musim dingin yang menusuk tulang. Kini dia telah dikepung oleh 4 orang. Penduduk hanya melihat dari kejauhan. Ada seorang polisi dengan pistol di tangan yang menyeruak di antara kerumunan orang ramai. Hentikan semua bentakannya terhenti tak kala dia melihat siapa yang sedang mengepung seorang asing itu. Oh, plef, mulutnya berkomat kami tak menentu. Dan akhirnya dia menyurup lagi ke dalam kerumunan orang ramai itu. Yang dia bentak sebentar ini adalah kepala bandit kelompok Kumagai Gumi. Niat hatinya tadi ingin dianggap pahlawan oleh orang banyak. Karena berhasil mengatasi sebuah kericuhan. Tapi kini nyalinya jadi ciut. Dan dia harus menelan pil pahit tak kala penduduk mengejeknya. Dia menyurup dan menghindar dari sana. Sudah bukan hal yang aneh lagi, bila di kota kecil seperti Gamagori, Nishio, Yaisu, Ena, atau Azuchi di tepi danau Biwasana, yang berkuasa bukanlah aparat penegak hukum. Melainkan kelompok-kelompok bandit seperti Yakuza dan Kumagai Gumi. Demikian berkuasanya mereka. Sehingga dengan kekuatan uang dan kekuatan fisik mengandalkan jumlah anggota yang banyak mereka bisa saja menggeser kedudukan seorang penguasa kota kecil itu. Tapi yang paling ditakuti pejabat resmi itu bukanlah tergesernya mereka dari kedudukan. Melainkan teror dan pembunuhan yang tak kenal peri kemanusiaan. Orang-orang ini bisa saja menyerang keluarga mereka. Baik siang ataupun malam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 205. Bagaimana kalau suatu saat mereka mendapati anak mereka mati terbenam dalam sumur atau digilas kereta api? Nampaknya kecelakaan biasa, tapi itulah perbuatan kelompok-kelompok bandit ini. Kedua kelompok bandit ini adalah semacam mafia dari Italia sana. Dan ini membuat para bandit itu memang petentengan serta kurang ajar. Kini mereka berhadapan. Si kurus kembali menyerang pertama kali di depan stasiun itu dengan samurainya. Dia maju dengan menghayun 3 langkah ke depan dan tiba-tiba melangkah ke kanan dengan cepat sambil memancung ke arah si bungsu. Dan pada saat yang sama, ketiga lelaki lainnya membabat dari 3 penjuru.
Peluit kereta berbunyi. Ini adalah kesempatan bagi si masinis untuk berangkat. Roda kereta mulai bergerak. Michiko tertegak. Bungsu Saan, himbaunya sambil menjulurkan kepala ke jendela. Dan saat itulah tangan kanan si bungsu bekerja. Entah bagaimana caranya, entah dari mana mulanya, entah siapa yang lebih dahulu. Semua terjadi demikian cepat. Bahkan orang-orang yang menatap dengan diam pun tak bisa melihat bagaimana kejadian itu berlangsung satu demi satu. Yang jelas, si kurus tinggi yang memulai serangan itu, robek rusuk kanannya yang terangkat bersama samurai. Yang tadi luka di bawah pusarnya, kena hantam lagi tentang lukanya itu. Perutnya terbosai keluar, yang satu lagi kena pancung lehernya. Jakunnya putus, dan darah menyembur dari sana. Dan terakhir, kepala bandit itu, yang bergelar si tangan besi, tersate di ujung samurai si bungsu. Dengan suatu gerak berputar, si bungsu menikamkan samurainya ke belakang. Sambil merendahkan diri di atas lutut kanannya. Tikam samurai. Itulah gerakan datuk berbangsa dari si 7 ladang laweh tak kala dia mencoba melawan Saburo Matsuyama 6 atau 7 tahun yang lalu. Mata pimpinan Kumagegumi itu mendelik. Dia rubuh. Semua orang terdiam. Kereta mulai berlari. Bungsu Saan, Michiko memanggil di antara tangisnya. Semua penumpang yang ada dalam gerbong itu juga pada mengeluarkan kepalanya. Beberapa orang berdoa atas kematian anak muda itu. Berdoa semoga Buddha menerimanya. Michiko menangis terduduk lemah di kursinya. Kereta telah berlari kencang meninggalkan kota Gamagori itu. Dia menangis menutup wajah dengan kedua tangannya. Bungsu San, desahnya di antara isak. Beberapa perempuan juga meneteskan air mata. Terutama ibu yang tadi ditolong anak muda itu. Jangan menangis, sebuah suara terdengar di sisi Michiko. Michiko masih menangis. Diamlah, Michiko-san, suara itu terdengar lembut. Michiko terdiam, mengangkat kepalanya, dan di sampingnya tegak si bungsu. Dia tertegun tak percaya. Saya berjanji akan kembali kemari bukan? Kata si bungsu tersenyum lembut. Dan tiba-tiba Michiko menghambur ke pelukannya. Oh, bungsu-san, saya khawatir engkau dicelakai keempat orang itu. Tidak, mereka ternyata orang baik-baik. Mereka suruh naik ke kereta ini, kata si bungsu. Para penumpang menatap mereka dengan bahagia. Ternyata si bungsu berhasil naik ke kereta yang sedang berjalan itu di saat yang tepat. Meninggalkan 4 mayat anggota Kumagegumi itu malang melintang di depan stasiun kota kecil Gamagori. Si bungsu membawa Michiko duduk. Gadis itu menyandarkan terus kepalanya ke bahu si bungsu. Dan tangan si bungsu memeluk tubuh Michiko. Kereta api itu berjalan menembus dinding senja menuju Nagoya. Michiko benar-benar merasa aman dan bahagia berada di pelukan anak muda Indonesia itu. Tubuhnya yang lelah akhirnya tertidur dalam pelukan si bungsu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 206. Hari telah larut malam ketika dia tersentak bangun. Dia bangun karena lapar. Lapar? Tanya si bungsu. Michiko tersenyum dan mengangguk. Saya sudah beli roti dan kue pao. Nah, ini diminum dengan sedikit sake. Bisa memanaskan badan. Michiko lalu makan roti tersebut. Roti dari bar kereta api itu masih mengepul asapnya. Panas dan nikmat. Engkau akan kemana? Tanya si bungsu ketika Michiko selesai makan. Saya akan ke Kyoto. Bungsu-san akan kemana? Saya juga akan ke sana. Saya gembira kita setujuan, kata Michiko. Di Kyoto di mana Bungsu-san menginap. Saya tak tahu, saya baru pertama kali ke sana. Kalau begitu menginap di rumah saja. Rumah kami besar dan penghuninya tak berapa orang. Ayah akan gembira sekali kalau Bungsu-san datang ke sana. Terima kasih undanganmu Michiko-san. Saya lihatlah nanti bagaimana baiknya. Saya ke sana juga mencari seorang teman. Di mana dia tinggal? Saya tahu seluruh kota Kyoto. Saya tinggal di sana selama 3 tahun sebelum melanjutkan sekolah ke Universitas Tokyo tahun lalu. Barangkali saya bisa menunjukkan alamatnya. Baik, baik. Nanti sesampai di Kyoto saya akan minta tolong padamu. Nah, tambah lagi minumnya. Tidak. Terima kasih. Kereta meluncur terus. Mereka terlibat dalam pembicaraan tentang Tokyo. Tentang Kyoto. Bungsu-san, apa bedanya antara negerimu dengan negeriku? Banyak. Di negeri kami tak ada musim dingin. Tak ada musim bunga atau musim gugur. Di sana matahari bersinar terus sepanjang tahun. Oh,
Alangkah indah dan senangnya hidup di sana. Apakah di sana juga ada danau, gunung dan laut seperti di sini? Engkau tak pernah melihatnya di peta dalam sekolah. Michiko tersenyum, kemudian dengan manja menyandarkan kepalanya ke bahu si bungsu. Saya sudah melihatnya dalam peta, tapi saya ingin mendengarnya dari mulutmu. Ceritalah yang banyak bungsu-san. Ceritalah tentang negerimu, tentang dirimu, tentang apa saja, juga tentang bangsamu yang menjajah dan memperkosa negeriku. Hampir saja pertanyaan itu melompat dari mulut si bungsu. Untung dia segera dapat menahan diri. Dia sadar, gadis ini tak ada sangkut pautnya dengan fasisme militer yang menjajah negerinya. Saya takkan bercerita, saya akan menyanyi. Engkau mau mendengarkan nyanyiku? Tanyanya sambil memeluk bahu Michiko. Gadis itu bangkit dari bahu si bungsu, menatap wajahnya dengan pandangan berbinar. Ya, saya suka, menyanyilah bungsu-san, katanya gembira dan kembali dia merebahkan kepalanya ke bahu si bungsu. Si bungsu memeluk bahu gadis itu dan mulai batuk-batuk kecil mengatur suara. Dan dia mulai menyanyi dengan suaranya yang berat dan lembut. Meskipun turun hujan, saya akan pergi, jangan menangis, jangan lupakan saya, selamat tinggal. Michiko mengangkat kepalanya begitu lagu itu berakhir. Menatap anak muda itu tepat-tepat. Anata wa nippon no uta o shite imasu. Anda mengetahui lagu Jepang, kata Michiko heran. Hai, sukoshi dekimasu. Ya, mengetahui sedikit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 207. Itu lagu yang sangat mengharukan. Lagu perpisahan antara dua kekasih. Di mana Anda belajar? Saya belajar dari seorang sahabat. Seorang pelaut. Kami sekapal dari Singapura ke Tokyo. Ya, itu adalah lagu pelaut-pelaut yang meninggalkan pelabuhan sepinya. Anda menyukai lagu itu? Ya, saya suka sekali. Kenapa? Karena saya adalah pelaut. Bukankah setiap pengembara adalah pelaut dalam arti kata yang lain? Pengembara pergi dan datang ke suatu negeri seperti pelaut datang dan pergi ke satu, dan lain laut sepi. Begitulah saya. Oh, bungsu-san. Michiko menyembunyikan rasa harunya ke dada pemuda itu. Si bungsu memeluk bahu gadis itu kembali. Tanpa dia ketahui, air mata gadis itu mengalir di pipi. Pemuda itu menyanyikan lagu sepi dan mengucapkan selamat tinggal. Dan Michiko merasa bahwa lagu itu ditujukan untuk dirinya. Dengan halus si bungsu tadi telah menolak untuk menginap di rumahnya. Bukankah itu isyarat bahwa pemuda itu tak lagi akan bertemu dengannya? Dia merasakan tangan anak muda itu memeluk bahunya. Merasakan pipi anak muda itu bersandar ke rambutnya yang lebat. Michiko memegang tangan si bungsu yang memeluknya. Memegangnya dengan lembut. Dengan sikap demikian, dia kembali tertidur. Dan dengan sikap demikian pula si bungsu mengenang kembali masa lalunya di Minangkabau. Ingatannya menikam masa tahun-tahun yang lenyap dalam jejak zaman. Teringat akan kegemarannya berjudi ketika muda. Pada kebenciannya belajar silat. Meski ayahnya, datuk berbangsa, adalah guru Tuo dalam aliran silatnya di kaki Gunung Sago itu. Teringat pada Mei Mei, pada istri pertamanya yang tak sempat dia nikahi itu. Gadis Cina itu meninggal di atas loteng surau di Tarok, kota Bukit Tinggi, sesaat sebelum mereka membaca ijab kabul di depan kadi. Gadis itu meninggal karena diperkosa oleh selusin serdadu Jepang. Kemudian dia teringat pada Salma, gadis murid sekolah diniyah yang orang tuanya tinggal di panorama Bukit Tinggi. Gadis itulah yang mengobat luka-luka yang dia derita dengan penuh kasih sayang. Dan tanpa dia sadari, ibu jarinya meraba jari manisnya yang kiri. Sebentuk cincin bermata intan melingkar di sana. Cincin pemberian Salma. Pakailah cincin ini. Bila udah sakit atau rindu ke kampung, lihatlah cincin ini. Saya selalu mendoakan kebahagiaan Uda. Begitu Salma berkata sesaat sebelum dia pergi dahulu. Dia menoleh ke cincin itu. Dan dia justru terpandang pada wajah Michiko yang tidur bersandar ke bahunya. Gadis itu tidur dengan tenteram dan nyenyak dalam pelukan tangan kirinya. Dia menoleh keluar. Lewat jendela kaca yang kain gordennya belum ditutupkan, dia melihat kegelapan yang pekat di luar sana. Angin dingin pastilah menusuk-nusuk. Sebab kini musimnya. Dalam kegelapan di luar, dia membayangkan perjalanannya selama di Jepang ini. Membayangkan Kenji, Hanako dan Tokugawa. Hanako, sedang mengapa gadis itu kini? Dia tahu gadis itu mencintainya. Itu terlihat dari tindak tanduknya.
Apakah dia juga mencintai gadis itu? Dia tak berani menjawabnya. Dia menyayangi gadis itu seperti dia menyayangi adiknya. Dan tiba-tiba dia menatap wajah Michiko yang tidur dalam dekapannya. Yang mana antara Michiko dan Hanako yang cantik? Dia tak dapat mengatakan yang pasti. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Dan mana yang cantik antara kedua gadis ini dengan Salma yang di Bukit Tinggi? Ah gila, pikirnya. Dia jadi malu pada dirinya memperbandingkan gadis-gadis itu. Dan dengan pikiran demikian, dengan tangan tetap melekuk bahu Michiko, dia pun tertidur. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.